Shalom, selamat sore. Kita bersyukur kalau saat ini kita masih dipertemukan kembali dalam ibadah online saat sore hari ini. Saya percaya itu semua karena kasih anugerah Tuhan di dalam setiap hidup kita. Kita sebagai anak-anaknya, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita sedetik pun. Sebelum kita masuk dalam hadirat Tuhan, mari kita berdoa menyerahkan ibadah ini ke dalam tangan Tuhan. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur Tuhan buat kasih setia-Mu di sepanjang hidup kami. Engkau Allah yang setia, Allah yang tidak pernah meninggalkan kami sedetik pun. Engkau Allah sumber kekuatan kami, Engkau Allah penyembuh kami, Engkau segala-galanya bagi kami Tuhan. Kami tidak mampu tanpa Engkau Tuhan. Kami mau Engkau senantiasa pegang tangan kami Tuhan. Jangan pernah lepaskan ya Bapa. Tuhan, kami serahkan ibadah online ini dari awal, pertengahan hingga akhirnya ke dalam tangan Tuhan. Kami percaya Engkau Allah yang bertahta di atas puji-pujian. Engkau hadir di tengah-tengah kami. Seberapa kami yang ada, kami percaya di mana 2-3 orang berhimpun di dalam Engkau, Engkau hadir di tengah-tengah kami Tuhan. Engkau menjamah setiap kami Tuhan. Engkau memperbaharui setiap hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan ibadah ini dari awal, pertengahan hingga akhirnya ke dalam tangan Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Karena ku tahu
Selamat malam Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Kembali kita bertemu lagi di dalam ibadah online malam hari ini. Saya percaya setiap kita punya kerinduan yang sama untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara, kita persiapkan hati kita untuk kita diberkati dan untuk kita menikmati kebenaran firman Tuhan. Kita buka Alkitab kita, Mazmur pasal 37. Mazmur pasal 37 ayat 23 dan 24. Demikian firman Tuhan. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. 24. Apabila ia jatuh, tidaklah sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Amin saudara, puji Tuhan. Pernyataan firman Tuhan sangat luar biasa, bahwa Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Siapakah orang yang berkenan kepadanya? Bukankah itu saudara dan saya, orang yang sudah diperkenankan Tuhan, orang yang sudah dilayakkan Tuhan untuk menghampiri Tuhan, untuk mendengar suaranya, untuk menerima lawatan-lawatan Allah, menerima segala janji-janji Allah. Yang berkenan itu saudara dan saya sudah diperkenankan, sudah dilayakkan. Itu adalah saudara. Ya, melalui malam hari ini sudah tersedia perjamuan kudus. Ya, oleh pengorbanan Yesus Kristus, oleh penebusan Yesus Kristus, kita diperkenankan, kita dilayakkan untuk memanggil ya Aba, ya Bapa, saudara. Luar biasa adalah keadaan saudara dan saya. Saudara itu bukan biasa-biasa saja loh saudara. Saudara dan saya adalah orang-orang istimewa di hadapan Tuhan. Amin. Orang-orang istimewa, orang-orang yang dahsyat, diperkenan, dilayakkan, disucikan, dikuduskan, dibebaskan, dimerdekakan melalui korban salib Kristus. Ya, saya percaya setiap kita selalu percaya, ya, yang dikatakan dalam Efesus pasal 2 dikatakan kamu yang dahulu sudah mati karena dosa-dosamu, karena pelanggaran-pelanggaranmu. Ya saudara, kita buka Efesus pasal 2 ayat 1 sampai 8 dikatakan demikian. Kamu dahulu sudah mati karena pelanggaran-pelanggaranmu dan dosa-dosamu. Saudara dan saya sebelum terima Tuhan Yesus, belum percaya Tuhan Yesus, adalah orang yang sudah mati karena akibat dosa Adam dan Hawa, karena pelanggaran-pelanggaran. 2. Kamu hidup di dalamnya karena kamu mengikuti jalan dunia ini. Ya, kita dulu orang-orang dunia yang tidak kenal kebenaran. Karena kamu mentaati penguasa kerajaan angkasa, yaitu roh yang sedang bekerja di antara orang-orang durhaka. 3. Sebenarnya dalam kami semua sudah terhitung di antara mereka ketika kami hidup di dalam hawa nafsu daging dan menuruti yang jahat. Ya, pada dasarnya kami adalah orang-orang yang harus dimurkai sama seperti mereka yang lain. Saudara dan saya orang-orang yang seharusnya dimurkai, ditimpa malapetaka, dimasukkan neraka penghukuman, tetapi bersyukur ketika saudara dan saya menerima, mau percaya kepada Yesus, kita dipindahkan oleh Allah dari kematian kepada kehidupan, dari kebinasaan kepada kekekalan. Saudara, kehidupan kekal. Ya, itu luar biasa. Itu kalau bukan Tuhan tidak bisa ngubah saya dan saudara. Dengan usaha manapun, dengan usaha apapun, kita tidak akan pernah bisa mengubah kehidupan kita. Tetapi bersyukur saudara, oleh anugerah Tuhan, oleh pengorbanan darah Yesus, saudara menjadi orang-orang yang berkenan kepadanya. Ada amin saudara? Orang yang berkenan kepada Tuhan saudara. Kemudian dikatakan
Tetapi karena kasih-Nya dan rahmat-Nya, oleh karena kasih-Nya yang besar yang dilimpahkannya kepada kita, telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus, sekalipun kita telah oleh kasih kesalahan-kesalahan kita, oleh kasih karunia kamu diselamatkan. Oleh karena kasih karunia Yesus Kristus, saudara dan saya menerima keselamatan itu, perkenanan itu yang menjadikan saudara dan saya orang-orang yang masuk dalam keselamatan Tuhan. Sebab itu saudaraku yang dikasihi Tuhan, pertahankan nama itu, pertahankan keselamatan yang Tuhan kerjakan, yang dianugerahkan dengan cuma-cuma, bukan barang murahan. Kita hargai korban Kristus, ya. Jangan sampai kita menganggap remeh, saudara, menganggap enteng. Ya, keselamatan itu tidak bisa kita beli dengan harta kekayaan kita, melalui korban darah Kristus. Saudara diselamatkan, diperkenankan, maka kita dipertetapkan menjadi orang yang berkenan kepada Tuhan. Saudara, dalam 1 Petrus pasal 2 ayat 9 dan 10 dikatakan, ya, kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, yang sudah dipanggil dari gelap kepada terangnya yang ajaib, untuk memberitakan perbuatan-perbuatan daripada Allah yang sudah menebus, mengampuni kita, untuk kita memuliakan Dia, Allah yang membawa keselamatan itu. Kamu yang dahulu jauh, kamu yang dahulu bukan milik Allah, kamu orang yang harus dimurkai, tetapi sekarang orang yang beroleh belas kasihan, dikasihi Tuhan. Apapun keberadaan kita, saudara, apapun, ya, kita adalah orang yang berharga, orang yang mendapat belas kasihan Tuhan. Ya, dikasih suami aja sudah seneng, dikasih Pak RT, Pak Lurah, Pak Bupati aja sudah seneng, apalagi dikasih Tuhan yang memberikan kita hidup. Ya, sebab itu mari tetapkan di dalam hati kita, ya, pegang janji Tuhan, pegang kebenaran firman Tuhan, bahwa kita orang-orang yang diperkenan Tuhan, ya, untuk menerima janji Allah. Ya, luar biasa apa saja yang Tuhan kerjakan dalam perkenanan itu. Ya, Kolose 1 ayat 13 dan 14. Kolose pasal 1 ayat 13 dan 14. Demikian, Ia telah melepaskan kita dari kuasa kegelapan dan memindahkan kita ke dalam kerajaan Anak-Nya yang kekasih. 14, di dalam Dia kita memiliki penebusan kita, yaitu pengampunan dosa. Ya, kalau kita belum diampuni, belum ditebus, kita tidak jadi orang berkenan, saudara. Karena kita sudah menerima, percaya kepada Yesus Kristus, kita beroleh pengampunan dosa, penebusan, sehingga kita dilayakkan menjadi hidup berkenan kepada Allah. Sekalipun dalam perjalanan ini kita sering jatuh bangun, ya toh, anak-anak Tuhan sering jatuh bangun dalam ujian hidup ini. Hidup ini perjuangan, hidup ini perjalanan panjang, ya. Kapan enak, kapan gak enak, pasti dialami setiap orang. Dalam Amsal 24 ayat 16, 7 kali orang benar jatuh, dia akan bangkit kembali. Amin. Ketika saudara jatuh, saudara, Tuhan izinkan saudara jatuh, Tuhan izinkan saudara mengalami kegagalan, itu guru kita untuk belajar, itu awal untuk kita mau berubah, saudara. Jangan nek gagal mutung, ya, nek kesandung leren, jangan, saudara. Kalau Tuhan izinkan kita jatuh, Tuhan katakan tidak akan tergeletak, ya kan. 7 kali orang benar jatuh, dia akan bangun, dia akan bangkit. Amin. Itu saudara janji Tuhan, tidak akan dibiarkan. Mungkin saudara hari ini punya persoalan, punya tantangan, masalah yang belum dapat diselesaikan, yang belum dapat dipecahkan. Percayai, pastikan Yesus jawaban yang pasti. Amin. Yesus jawaban yang pasti. Dia yang sudah memperkenankan kita. Ya, luar biasa, melepaskan kita dari gelap kepada kerajaan yang terang. Kemudian Efesus 1 ayat 13
Saya percepat saudara ya, karena ada perjamuan suci. Efesus 1 ayat yang ke-13 demikian. Di dalam Dia kamu juga, saudara dan saya, karena kamu telah mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatanmu, di dalam Dia kamu juga ketika kamu percaya dimeteraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikannya itu. Ya, luar biasa jaminannya, ada Roh Kudus yang dimeteraikan. Roh Kudus yang akan membawa saudara dan saya kepada kesempurnaan seperti Yesus Kristus. Luar biasa saudara. Perkenanan itu luas artinya saudara. Ada Roh Kudus ya, ada jaminan janji Allah ya. Ketika kita percaya mendapat perkenanan Allah, kita dikatakan sebagai ahli waris, orang yang berhak menerima janji-janji Tuhan, yaitu janji-janji kekekalan, surga samawi yang tidak dapat dinilai dengan apapun. Saudara, luar biasa janji Tuhan. Sebab itu jangan pernah patah semangat saudara, jangan pernah putus asa dalam hidup ini. Ada masalah biasa, persoalan itu biasa. Tuhan yang luar biasa, Tuhan yang luar biasa. Kalau sok persoalan, semua punya persoalan, yang kaya yang miskin sama persoalannya ya. Percayalah, Tuhan selalu memperkenankan kita ya. Kadang-kadang saya sendiri dulu, aku rasanya tidak berkenan melayani Tuhan. Tak pikir, lolek gitu kan sia-sia korban Kristus. Iya kan? Kalau kita mengatakan aku nggak layak melayani Tuhan, aku nggak berkenan melayani Tuhan, kapan layaknya? Kapan berkenannya? Saudara sudah terima firman ya, sudah dilayakkan, sudah diperkenankan. Mari saudara, maju, setia, semangat di dalam Tuhan ya, supaya kasih karunia Tuhan, keselamatan itu tidak menjadi sia-sia dalam hidup kita ya. Sudah dilayakkan, sudah diperkenankan oleh Tuhan ya. Kita adalah orang yang berhak menerima janji Allah. Galatia 3 ayat 29. Galatia 3 ayat 29 dikatakan, bentar ya. Ya, Galatia 3 ayat 29 demikian firman Tuhan. Dan jikalau kamu adalah milik Kristus, maka kamu juga adalah keturunan Abraham dan berhak menerima janji Allah. Itu perkenanan Tuhan melayakkan kita untuk kita menerima janji Allah ya. Di dalam Roma 7 ayat 18 adalah ahli waris. Sebab itu saudara, tetapkan di dalam hati kita, tetaplah percaya kepada korban Kristus yang sudah memperkenankan kehidupan kita. Puji Tuhan, Tuhan memberkati. Mari kita ikuti perjamuan kudus. Tuhan Yesus memberkati. Kita telah menerima kebenaran firman Tuhan. Kita akan memasuki di dalam upacara sakramen yang kudus. Kita akan menyambut dengan satu pujian, darahmu Yesus refrennya, sucikan daku ya. Kita sama-sama bangkit berdiri.
sakramen yang ada di tangan kita, yaitu roti, kita naikkan lebih tinggi dari kepala Yesus. Kita akan mendengar kebenaran firman Tuhan. Paulus berkata, apa yang aku terima dari Tuhan, kuteruskan kepadamu. Ketika malam terakhir Yesus mengambil roti, memecah-mecahkannya dan memberikan kepada murid-muridnya dan berkata, inilah tubuhku, makanlah. Setiap kali engkau makan minum tubuh Kristus, engkau memberitakan sengsara, kematian, kebangkitan, kenaikan dan kedatangan Kristus yang kedua kali. Bapak Ibu yakin dipersekutukan dengan tubuh Kristus? Amin. Mari kita makan dengan percaya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita ambil cawan anggur, kita tinggikan lebih dari kepala. Karena kita tahu lewat tubuh dan darah Yesus yang dicurahkan dari Golgota itu menebus hidup kita, memperkenankan kita dari segala aib pemberontakan, sakit penyakit kita. Oleh bilur-bilurnya kita disembuhkan. Amin. Amin. Firman Allah berkata, inilah darahku, kata Yesus, darah perjanjian yang sudah ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Bapak Ibu yakin dipersekutukan dengan darah Kristus? Amin. Mari kita minum darah Kristus, lambang ini, dengan percaya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita angkat pujian ini satu kali lagi. Refrennya. Darah-Mu Yesus sucikan daku. Darah-Mu Yesus bebaskan aku. Darah-Mu Yesus ubahkan daku. Ku dijadikan baru. Darah-Mu Yesus. Darah-Mu Yesus ubahkan daku. Darah-Mu Yesus bebaskan aku. Darah-Mu Yesus ubahkan aku. Kami mengaminkan pujian ini. Tanpa penumpahan darah tidak ada pengampunan. Kami bersyukur lewat tubuh dan darah Kristus yang sudah kami terima petang hari ini. Kami percaya melayakkan kami, memperkenankan hidup kami untuk menerima anugerah pengampunan, keselamatan yang dikerjakan oleh Kristus 2000 tahun yang lampau sampai hari ini. Kuasa pengorbanan-Mu layak bagi kami. Kami bersyukur, kami percaya yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang susah dihiburkan, yang kekurangan dicukupkan. Karena kami tahu lewat pengorbanan-Mu kami menerima segala-galanya.
di dalam Yesus. Berkati Tuhan hamba-Mu yang menyampaikan firman Allah. Berkati pelayanan perjamuan kudus. Apa yang kami terima itu bermanfaat bagi kami. Sehingga hidup kami berkenan untuk masuk di dalam hadirat-Mu. Menerima karya Allah yang besar melalui Putra-Mu Yesus Kristus. Karena firman-Mu berkata, karena begitu besar Allah mengasihi dunia, sehingga diberikan Putranya yang tunggal, supaya yang percaya tidak binasa, tetapi beroleh hidup yang kekal. Kami percaya kami diberkati semua, baik yang saat ini hadir maupun yang di rumah. Perkenan Allah telah membuat kehidupan kami layak untuk memuliakan nama-Mu. Berkati seluruh jemaat-Mu, baik yang di rumah, dimanapun kami berada. Kami tahu apa yang kami lakukan tidak pernah sia-sia, tapi berkat Allah, kasih karunia Allah, lewat kematian kebangkitan, kami sudah menerima janji-janji ahli waris Allah yang Allah nyatakan di dalam kehidupan kami. Berkat yang dari Bapa, Putra, dan Roh Kudus menyertai kami petang hari ini Tuhan, dari awal, pertengahan, sampai kepada akhirnya. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Yang percaya katakan amin. Selamat malam. Tuhan memberkati kita semua di mana kita berada. Immanuel